Oke, kali ini gue lagi ada di Warkop Bangsawan dan di sini gue tujuannya sih pengen ngeliput kegiatan Lazio Indonesia yang mengadakan nonton bareng laga Lazio melawan Juventus. Nah, berhubung ini ada di pinggir jalan dan ini kali pertama kita bikin liputan-liputan gini, kebetulan dekat dari rumah gue juga, makanya mohon dimaklumin untuk kondisi audionya ya. Makanya kalian support dong. Jangan di skip iklannya. Yoi. Nah, mau tahu keseruannya kayak gimana? Nonton aja langsung sampai habis. Ada hal-hal yang menarik di laga kali ini. Oke, ciao. Nah, kita langsung tanya-tanya aja nih yang punya ininya. Soalnya lagi ada kegiatan nobar sama Lazio Indonesia. Oh, Mas. Wih, Lazio, slow ya, Slow. Bang Warkop Bangsawan tapi harganya santai. Santai. Mahal. Nah, ini kan kebetulan lagi ada kegiatan nonton bareng nih, Bang. Nobar Nobar. si Laziale. Lazio Iya. Indonesia. Nah, ini baru pertama kali apa gimana? Nobar baru pertama kali. Jadi si Alvin tuh boleh sebut nama kan? Boleh. Oh, boleh. Jadi si Alvin kontak gua waktu itu ngeliat instastory gua lagi instastoryin. Jadi ini ada beberapa tenan di sini, nggak cuma Warkop Bangsawan, ada mie ayam apa segala macam. Terus di sini untuk wilayah yang TV sebelah di dalam gitu. Terus pas gua lagi instastory, si Alvin ngontak, tempat lu bisa nggak buat nobar? Gue izin dulu kan, izin sama yang punya tempat. Ternyata boleh, bisa. Oh ya udah. Terus akhirnya dia ngecek, ya udah. Hadirlah mereka semua di sini. Gue suruh makan tapi Kalau minuman apa aja, Bang? minuman ada yang biasa pengen laris nih, badak nih. Wis. Badak. Nih, jarang nih. Iya, nih badak pengen laris. Nyobain gak nih? Badak apa minuman alkohol? Waduh. Bukan. Kayak ini kayak cap banteng dulu ya. Iya. Itu ini rasa sasaparilla. Oh. Kayak Ini Coca-Cola lokal nih. Coca-Cola lokal. Kearifan lokal, cuy. Padahal buat Lazio aja. Ada enggak ada? Bebas. Bebas. Kalau Roma cuannya lebih gede, kalau canda gua. Enggak, maksudnya gua nggak ini sama satu supporter. Maksudnya kalau supporter lain mau, asalkan jadwalnya nggak bentrok ya. Iya. Siapa yang mau duluan kontak, jadwal jam segini ayo aja gua gitu. Terbuka sih sama siapa Sama atau aja. Lazio di dalam, terus AS Roma di luar gitu ya. Selesai berantem tuh. Janganlah. Janganlah. Jangan. Yang penting gitu, siapa yang mau kontak Sikat dulu. Iya, sikat duluan. Gue tanggal segini, ya udah maupun nggak ada sikat gitu. Kalau medosnya ada, Bang? Medosnya. Wih, ada @Warkop Bangsawan aja langsung. Oh, ini ya. Oh, Warkop Bangsawan. Instagram ya? Instagram doang. Ini nanti kalau yang nonton mau gue kayaknya tertarik nih ngadain lomba PES nih. Bisa di sini. Nggak, nih. maksudnya ide aja, misalkan ada komunitas anak PS nih, misalkan atau komunitas PUBG apa segala macam. Bang, bikinin ini dong. Ya udah gue bikinin gitu. Ntar tinggal kontak aja dah. Ya. Nanti teman-teman yang mau mampir, ini dekat dari Rumah Sakit Fatmawati ya. Pas mati situ One Bell Park. Pokoknya ancar-ancarnya One Bell Park aja. Kalau nggak dapur susu tuh situ. Iya. Wih, gue ingin dapur susu jadi. Pokoknya nih kalau misalnya lu ke One Bell Park, ke mallnya, nggak sanggup jajan di sono, sini aja. Gue habis nonton. Nyeting lagi. Apa? Sama dikit. Gue habis motoran nih, nonton. Terus motor lo kotor, lu bisa di sini. Steam. Ada steam Sambil motor. nungguin nyuci steam, makan. Bisa. Ada badak. Ada. Oke? Oke. Thank you, Bang. Sama-sama. Ya, ini gua udah sama Alvin presiden dari Lazio Indonesia. Ini tadi udah sempat ngobrol-ngobrol, katanya ini semenjak 2020 kayaknya baru ngadain lagi ya? Iya. Benar, baru nobar. Nah, karena kegiatan pusat mungkin udah agak terbatas kali ya? Terbatas, kita udah mulai tunda sejak Februari. Sejak Februari ini baru setelah berapa bulan sih? Dari Februari udah sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan. Jadi acara nasional terakhir tuh di Tulungagung. Itu gathering Jawa Timur.
itu terakhir tuh. Terakhir. Pertengahan awal Februari itu udah mulai banyak kabar soal ini kan, pandemi. Iya. Ya udah kita tetap jalan, waktu itu masih sedikit lah kabarnya, jadi kita tetap ngadain, udah selesai. Seminggu 2 minggu kemudian udah mulai bergulir tuh kasus-kasusnya, jadi kita harus stop karena ini kebijakan pusat lah. Iya. Kalau daerah sih kadang kalau ngumpul-ngumpul masih bisa, tergantung kondisinya. Nah kalau misalnya kegiatan online gitu ada gak? Online kita kalau dari komunitas utama itu ada Zoom meeting. Zoom meeting itu kita virtual meeting semua pengurus dari region, kan kita ada 60 region. 60 region ini kita ngumpul setiap baru 1 kali sih sebenarnya. Jadi mau kita rutinin sebulan sekali gitu selama pandemi. Cuma sebelumnya setelah Februari itu kita hold semua acara sampai nggak tahu sampai kapan ya. Kita bikin acara tuh semuanya virtual. Gitu. Pertama kita bikin charity. Nah charity itu kita bikin waktu itu bersamaan dengan ya mulai pandemi, udah banyak yang teman-teman kita yang udah di PHK gitu. Jadi kita ngumpulin semua dana bagi teman-teman yang ada rezeki lebih, kita kasih sembako gitu. Dari Jakarta juga ada bikin sendiri, dari nasional juga bikin sendiri. Kalau misalnya kegiatan kayak futsal gitu-gitu itu masih berhenti juga. Masih rutin, tapi sebulan sekali. Jadi dikurangin ya? Apa emang biasanya sebulan sekali? Kalau Jakarta baru 2 bulan terakhir sebulan sekali, tapi kalau yang pusat itu sebulan sekali rutin. Cuma pada saat kalau ditetapin PSBB total itu kita nggak adain. Cuma masih rutin sih. Kalau kayak kegiatan membership kayak gitu tetap jalan online? Membership sebenarnya kita setahun itu kan 3 kali. Setiap bulan? Setiap 4 bulan. Oh, setiap 4 bulan. Nah, cuma kemarin pas terakhir kita bikin membership September 2019, pas kita mau buka di Februari keadaan kayak begini. Jadi kita lebih baik menahan dulu, baru Oktober kemarin kita buka. Oh berarti selama 2020 membership itu baru? Iya, dan itu kemungkinan cuma sekali, karena nanti mau dibuka lagi Januari. Tapi antusiasnya maksudnya tetap kayak biasa atau kayak gimana nih semenjak pandemi kayak gini? Untuk surprise-nya sih, karena kita kan ini sebenarnya gue udah harus stop di kepengurusan di 2020. Nah berarti udah nggak usah ngurusin membership. Cuma pas kemarin ada pemilihan untuk diteruskan lagi 1 tahun ke depan. Oh gitu. Diteruskan, jadi teman-teman minta gue lagi 1 tahun karena takut kosong, nggak ada leadernya. Jadi kita lanjutin, cuma harus membership karena tahun ini nggak ada membership gitu. Dan surprise-nya itu sekitar 200 member mendaftar. Bagi Lazio itu cukup gede ya, karena kita komunitasnya nggak terlalu besar. Tapi berarti kalau misalnya media sosial yang selama ini tetap aktif selain Twitter, Facebook gitu? Instagram paling aktif itu 3. Cuma kita baru mulai di Spotify, terus ada rencana juga mau buka TikTok, sama YouTube. YouTube nggak terlalu aktif, cuma lumayan banyak itunya. YouTube udah jalan gue nih ya? Udah jalan, udah dari tahun 2016. Cuma memang kita nggak konsisten karena nggak ada SDM di situ. Kalau yang di Spotify itu podcast kayak gitu-gitu? Podcast yang ngebahas tentang komunitas internal kita lah. Malah bukan ke klubnya ya? Apa sekaligus? Sesekali sih. Kenapa kita buka Spotify? Karena ada teman-teman Lazio itu penyiar. Oh iya. Ada yang penyiar Aceh, ada Surabaya. Jadi kita biar mereka terbiasa dengan dunia radioan lah gitu. Berarti secara broadcasting itu dia udah pengalaman lah ya? Udah pengalaman. Berarti kalau misalnya nyari informasi-informasi itu selain tadi ada sosial media, udah muncul platform baru lah. Itu tadi di Spotify itu info-info juga tetap di-share di situ. Ya, info-info juga. Karena kan komunitas kita tuh sebenarnya minim info juga lah gitu. Kita pun bergerak udah dari tahun 2009 kepengurusan dibentuk, nyari informasinya minim. Makanya kita hidup dari teman-teman yang loyal, ngambil informasi dari web Lazio, terus sosial media Lazio, dan mereka translate bahasa yang bisa dimengerti semua orang, dan itu kita nggak bayar mereka.
Oh, sukarelawan aja. Sukarelawan dan mereka total loyal juga buat komunitas. Caicedo has done it again. He has found Oke, kali ini gue udah sama Bang Baim. Yoi. Dari Lazio Indonesia. Nah, ini dia udah ngikutin Lazio dari kelas 3 SD ya, Bang ya? Iya, kelas 3. Kelas 3 SD. Dan cukup spesial karena tadi yang memimpin chance ketika Caicedo cetak gol beliau. Nah, dari sudut pandang Mas Baim nih, gimana cara menikmati bola dan mengapa memilih tim Lazio sebagai favoritnya? Ini kenapa milih Lazio? Kalau kenapa bingung ya. Tapi kayaknya kena doktoin abang deh. Oh, dari kakak ya? Iya. Ya, terus ya suka aja gitu. Pertama kali diajak nobar, terus lama-lama ya suka sama Lazio sampai detik ini. Dari pertama kali nonton tuh langsung Lazio apa gimana, Bang? Gue sempat suka Barca. Oh, sempat suka banget. Oke. Nah, dari sudut pandang Mas Baim nih, cara menikmati sepak bola. Menikmati sepak bola dengan cara gue ya. Iya. Gue kan maksudnya punya keterbatasan. Dan biasanya gue nikmatin sepak bola ya kalau gue dengerin komentatornya sih. Jadi misalnya kenapa gue tahu Lazio golin, Iya. kan pasti komentatornya ngomong intonasinya juga beda gitu. Itu sih. Oh, berarti dari audio ya? Audio. Nah. Nih, gue tadi udah nonton bareng bersama teman-teman Lazio Indonesia. Ada Bang siapa? Aldi, Idung dan Baim. Baim. Nah, ini tadi seru banget. Kenapa seru? Karena gol terakhir klimaks sekali ya kan. Caicedo lagi-lagi menit 94. Babak tambahan 4 menit ya kan. Nah, gimana nih jalannya pertandingan nih dari Bang Baim dulu deh. Seru sih pertandingan. Kita tadi main gak buruk. Dan ya akhirnya bisa klimaks banget, bisa menang. Bisa COI rasa menang. Gak apa-apa lah, yang penting gak kalah ya. Nggak kalah. Nah, gimana Bang tentang ini nih performa tadi? Kalau permainan sih ya kita agak sedikit
kurang lengkap ya pemainnya. Karena nggak ada King Karena Kiro nggak ya? ada King Kiro sama Lucas Leiva yang buat motong bola. Jadi kayaknya ngelihat pertandingan tadi gak sedikit membosankan gitu. Kan coba kalau ada Kiro mungkin supaya dari Alberto bisa berbuah hasil lah seperti musim kemarin. Jadi karena kekurangan pemain aja, jadi kayaknya permainannya jadi kurang enak dilihat. Gimana bang? Kalau gua sih mungkin lebih mention ke Cataldi mengganti Leiva itu lumayan bagus banget tadi, mainnya lumayan Rapi lah ya. bisa motong bola agak rapi dia. Ya cuman diganti aja sayang banget itu. Tapi Akpro juga luar biasa hari ini mainnya. Walaupun baru main beberapa menit langsung kartu kuning tadi. Itu aja sih. Nah soal pergantian pemain nih, efektif nih berarti ya. Caicedo lagi-lagi super sub ya. Iya, benar. Gimana nih pendapat tentang Majiko Caicedo? Caicedo dilarang jadi starting line up. Khusus pengganti aja ya. Harusnya sih seperti itu karena udah beberapa kali bisa dibilang banyak lah gol-golnya tuh di menit-menit krusial. Lebih baik dia jangan dimainin dari awal gitu. Lebih baik jadi super sub. Jadi siapa tahu di pertandingan selanjutnya bisa gol-golin di masa injury time. Kalau misalnya ngasih rating nih yang paling bagus di pertandingan tadi siapa ratingnya? Rating paling bagus ya kasih itulah di Caicedo. menit terakhir meskipun super sub ratingnya bagus. Setuju bang Caicedo, man of the match ya? Man of the match ya tetap Caicedo. Cuman kalau buat apa ya, yang lebih ini saya tetap ke Akerbi sih. Akerbi tadi lumayan banyak motong dan ngidupin yang kebetulan Fares permainannya hari ini tuh bukan hari ini aja sih sebenarnya. Kemarin. beberapa Pertandingan ke belakang di backup sama Akerbi terus pas si Hood main di tengah, Akerbi ke kiri dia lebih banyak majunya gitu aja. Tapi sejauh ini tadi pendapat soal tadi ada instruksi dari Simone Inzaghi terakhir ya kan? Iya betul. Yang nyuruh Marusik ngoper bola ke depan. Nah, itu ternyata bener kan? Efektif. Gimana pendapatnya tentang Simone Inzaghi di pertandingan ini? Karena dia salah satu pelatih yang benar-benar apa sih ya, eksplosif kalau di lapangan, meledak-ledak, bikin mental pemainnya juga nggak jatuh kalau pas ketinggalan. Oke. Berarti untuk ukuran pelatih muda kayaknya dia salah satu yang terbaik ya. Mungkin Ya, di Italia ya kan. Oke, dia mungkin singkat aja Bang, sampai di sini aja ya. Mungkin lain waktu kita bisa kumpul-kumpul kayak gini nih ya. Mudah-mudahan sih kondisinya cepat membaik lah ya. Amin amin. Jadi nonton juga enak gitu, ada penonton di sana juga. Iya. Euforianya berasa. Euforianya, betul. Kalau gini nggak berasa. Satu kalimat terakhir untuk pertandingan malam ini. Apaan ya? Gila sih. Caicedo. Satu Caicedo kata tuh itu gila. bukan gila. Nggak apa-apa. Oh, satu kata atau satu kalimat? Satu kata nggak apa-apa. Gila ya. Gila itu. Caicedo. Ya Caicedo gokil lah. Gokil. Satu kata tentang pertandingan hari Klimaks banget. klimaks. Yoi. Ini selalu tegang pas dari lawan Torino kemarin ya kan. Sekarang juga lawan Juventus kayak gitu. Tapi ini menunjukkan menunjukkan mental ya. Bisa jadi. Untuk tetap bersaing di papan atas gitu, Lazio kayaknya udah cukup punya mental, karena ketika tertinggal ya masih bisa kesempatan untuk membalikan keadaan atau bikin imbang lah ya. Oke deh, cukup sampai di sini aja. Makasih banyak nih Sama-sama. teman-teman dari Lazio Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi ya di lain waktu. Oke, cukup sampai sini.